Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang perkembangan psikososial masa kanak-kanak tengah dan akhir. Kalau anggota kelompok saya sendiri Herma Siska Pranata dan rekan saya Eka Teresia Deva. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Masa kanak-kanak tengah adalah masa saat mereka terjun ke bangku sekolah dasar yang terjadi antara umur 2 sampai 10 tahun. Pada masa ini, anak-anak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pergaulannya. Anak-anak sekolah dasar pada umumnya mempunyai keinginan yang besar, sudah memenuhi tanggung jawab dan mengatasi yang baru serta belajar lebih dari dunia mereka sendiri. Masa kanak-kanak akhir berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya menjadi matang secara seksual. Pada masa awal dan akhir, anak-anak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Permulaan masa kanak-kanak akhir ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 sekolah dasar. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan besar dalam hidupnya. Juga bagi yang pernah mengalami masa prasekolah, sementara untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan harapan bagi sebagian anak terasa sulit. Karena kebanyakan anak berada dalam keadaan tidak seimbang. Perkembangan masa akhir kanak-kanak merupakan kelanjutan dalam masa awal kanak-kanak. Periode ini berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Permulaan masa akhir kanak-kanak ini ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 sekolah dasar. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya. Sebab masuk kelas 1 merupakan peristiwa penting bagi anak yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Selanjutnya, pengertian masa kanak-kanak tengah dan akhir. Masa kanak-kanak tengah adalah masa saat mereka terjun ke bangku sekolah dasar yang terjadi antara umur 2 sampai 10 tahun. Pada masa ini anak-anak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pergaulannya. Anak-anak sekolah dasar pada umumnya mempunyai keinginan yang besar, sudah memahami tanggung jawab dan mengatasi yang baru serta belajar lebih dari dunia mereka sendiri. Masa kanak-kanak akhir berlangsung pada 6 tahun hingga tiba saatnya menjadi matang secara seksual. Pada masa awal dan akhir, kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Menurut Lux, anak-anak cenderung berperilaku sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua mereka. Secara umum, perilaku pada anak-anak dianggap wajar dan sesuai jika perilakunya tidak berbahaya, merusak, agresif, atau mengganggu. Jika perilaku tersebut sudah berbahaya, merusak, agresif, dan mengganggu, maka perilaku tersebut mungkin dapat dikatakan bermasalah. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan ibu dari anak usia dini yang mengeluhkan perilaku anaknya yang cenderung bermasalah. Perkembangan dari diri. Yang pertama, A. Sistem representasi atau konsep diri yang inklusif yang mengintegrasikan beragam aspek dari diri. Sekitar usia 7 atau 8 tahun, anak mencapai tingkah perkembangan konsep diri. Pada saat ini, penilaian terhadap diri sendiri menjadi lebih penting, realistis, seimbang, dan komprehensif, sebagaimana anak membentuk sistem representasi. B. Harga diri. Menurut Erikson, faktor utama yang menentukan harga diri adalah pandangan anak terhadap kapasitasnya untuk kerja produktif. Dan tahap keempat dari perkembangan psikososial, bahwa anak harus belajar menghasilkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di budaya mereka. Yang C. Perkembangan emosional dan perilaku prososial. Pada saat anak tumbuh semakin besar, anak sudah bisa menyadari perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Mereka dapat mengatur emosi mereka dan merespon tekanan emosional orang lain. Selanjutnya, anak dalam keluarga.
Anak-anak usia sekolah menghabiskan banyak waktu di luar rumah untuk berkunjung dan bersosialisasi dengan sebayanya daripada ketika mereka lebih muda. Dan mereka juga menghabiskan waktu di sekolah dan belajar serta memperkecil waktu untuk makan bersama keluarga daripada anak generasi lampau. Dan untuk memahami anak dalam keluarga, kita harus melihat lingkungan dalam keluarga tersebut. Jadi ada atmosfer keluarga atau suasana keluarga. Yang pertama, isu pengasuhan atau dari pengontrolan hingga kerjasama terhadap aturan. Yang kedua, dampak orang tua bekerja. Yang ketiga, kemiskinan dan pengasuhan. Jadi di sini juga ada 6 struktur keluarga. Yang pertama, orang tua bercerai. Yang kedua, tinggal dalam keluarga dengan salah satu orang tua. Yang ketiga, tinggal dengan keluarga tanpa pernikahan. Yang keempat, tinggal dengan keluarga tiri. Yang kelima, tinggal dengan gay atau lesbian. Yang keenam, keluarga adopsi. Jadi hubungan saudara kandung itu diberikan di beberapa desa terdiri dari Asia, Afrika, Oceania, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Adalah hal yang biasa untuk melihat anak perempuan merawat 3 hingga 4 adik. Di beberapa komunitas seperti ini, saudara yang lebih tua memiliki peran yang ditentukan oleh budaya. Orang tua telah melatih lebih dini anak yang lebih tua untuk menyalakan api, membawa air, memelihara ternak, dan bercocok tanam. Selanjutnya, anak dalam kelompok sebaya. Di masa pertengahan anak, kelompok sebaya menjadi identitasnya berkelompok. Berkelompok adalah bentuk umum yang terjadi pada anak-anak yang tinggal berdekatan dan pergi ke sekolah bersama, serta seringkali terdiri dari anak-anak dari ras atau etnis serta kondisi sosial ekonomi yang sama. Anak-anak yang bermain bersama-sama biasanya dekat secara usia dan dengan jenis kelamin yang sama. Selanjutnya, kesehatan mental. Kesehatan mental adalah pemberian nama yang salah karena biasanya mengacu pada kesehatan emosi. Meskipun anak dinilai baik-baik saja, setidaknya 1-10 anak dan remaja didiagnosis memiliki gangguan mental cukup parah yang menyebabkan beberapa kerusakan. Diagnosis gangguan mental pada anak adalah penting karena gangguan ini dapat mengarahkan pada gangguan psikiatris pada masa dewasa nanti. Kenyataannya, separuh dari gangguan mental dimulai sekitar 14 tahun. Yang selanjutnya, ruang lingkup masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa sekolah atau masa sekolah dasar. Masa kanak-kanak akhir berjalan dari 6 atau 7 tahun sampai masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal, yang berkisar pada usia 11-13 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Seorang anak dapat dikatakan matang untuk bersekolah apabila anak telah mencapai kematangan fisik, intelektual, moral, dan sosial. Matang secara fisik maksudnya apabila anak telah menuruti secara jasmaniah tata sekolah. Misalnya dapat duduk tenang, tidak makan di dalam kelas, tidak bergurau dengan teman waktu diajar, dan lain sebagainya. Di sini ada ciri-ciri masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir berlangsung pada usia 6-12 tahun dengan ciri-ciri sebagaimana digambarkan oleh para orang tua, para guru, dan para psikolog. Jadi ada 3 label. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Bagi sebagian orang tua, masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan, sesuatu masa di mana anak-anak tidak mau menuruti perintah dan di mana lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada orang tua dan anggota keluarga lain. Dalam keluarga yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, sudah jamak bila anak laki-laki mengejek saudara perempuan. Kalau anak perempuan membalas, terjadinya pertengkaran dalam bentuk maki-makian atau serangan fisik.
Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis dalam dorongan berprestasi, suatu masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Sekali terbentuk kebiasaan untuk bekerja di bawah, di atas, atau sesuai dengan kemampuan cenderung menetap sampai dewasa. Label yang ketiga digunakan ahli psikolog. Bagi ahli psikolog, akhir masa kanak-kanak adalah usia berkelompok, suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan fisik ini terdiri dari: yang pertama, perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya.